Piala Euro 2024 telah memasuki pekan-pekan seru di babak perempat final. Dalam hasil pengundiannya tersaji beberapa laga yang syarat gengsi dan berlangsung panas. Salah satunya adalah duel terlalu cepat yang mempertemukan Spanyol versus Jerman dan Portugal versus Prancis. Namun sejumlah negara kuda hitam juga nggak bisa dianggap remeh begitu saja. Timnas Turki dan Swiss diperkirakan akan bisa membuat kejutan besar di babak ini. Cetak Gol coba merangkum preview lengkap babak perempat final Piala Euro 2024 sebagai berikut. Inggris versus Swiss. Tim nasional Inggris tampil mengejutkan dengan berhasil lolos ke babak perempat final Euro 2024. Skuad The Three Lions mengandaskan perlawanan timnas Inggris lewat gol dramatis dari Harry Kane. Kelolosan timnas Inggris ke 8 besar tentunya mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, Gareth Southgate sebelumnya dikritik tajam karena mengandalkan filosofi permainan yang membosankan. Erik ten Hag gak segan menyebut Southgate sebagai pelatih yang keras kepala. Manajer Manchester United itu mengecam formasi Southgate yang terlalu bermain sangat pasif. Namun Southgate enggan mendengarkan kritikan yang dilontarkan oleh Ten Hag. Mika Ricard turut membela Southgate dan meminta Ten Hag untuk berhenti memberikan kritikan. Mantan pemain Manchester City itu kemudian membandingkan kiprah buruk Ten Hag di musim ini. Menurut Ricard, pelatih berkepala pelontos itu masih belum tampil sempurna dalam 1 tahun. Timnas Inggris tentunya akan kembali diuji di pertandingan 8 besar menghadapi Swiss. Pasukan tiga singa diprediksi kesulitan mencetak gol karena rapatnya pertahanan skuad Nati. Selain itu, timnas Inggris juga mengalami paceklik gol di sepanjang Euro 2024. Di fase grup, The Three Lions bahkan hanya mampu mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan grup C. Southgate mengakui jika Inggris terlalu bergantung kepada Jude Bellingham dan Harry Kane. Di samping itu, timnas Swiss juga bukan lawan yang enteng di babak 8 besar. Kokohnya pertahanan skuad Nati juga mampu membuat Italia angkat koper lebih cepat. Skema 3 back yang dimainkan oleh Murat Yakin berhasil menyulitkan tim-tim besar. Alhasil timnas Swiss tercatat baru kebobolan 3 gol di sepanjang Euro 2024. Kokohnya lini pertahanan skuad Nati nggak lepas dari cerdasnya pemilihan pemain di sektor back tengah. Murat Yakin memberikan kepercayaan penuh kepada Manuel Akanji. Hasilnya, pemain Manchester City ini tampil gemilang dan menjelma sebagai bek tengah tangguh di Euro 2024. Pep Guardiola bahkan menyebut Akanji sebagai salah satu kunci kesuksesan Manchester City meraih Liga Inggris. Selain Akanji, timnas Swiss juga punya kiper tangguh yang sulit dijebol. Walaupun bukan negara unggulan, tapi Jan Sommer masih bisa membawa Swiss tampil impresif dengan mampu meraih 1 clean sheet. Kualitas sang kiper juga sudah terbukti saat dirinya membawa Inter Milan meraih Scudetto musim lalu. Namun Sommer enggan jumawa. Mantan kiper Bayern Munchen ini mengatakan dirinya masih belum layak menjadi kiper terbaik di Piala Euro 2024. Sebaliknya, Sommer justru memuji penampilan Gianluigi Donnarumma bersama Italia. Meskipun gagal membawa Italia lolos ke 8 besar, performa sang kiper patut diapresiasi. Sebab mantan kiper AC Milan ini punya kemampuan refleks yang sangat bagus. Timnas Swiss juga dikenal bakal kesulitan karena selalu dibayang-bayangi kutukan Harry Kane. Terbaru, mantan pelatih Tottenham Hotspur ini membawa Bayern Munchen puasa gelar. Padahal sebelumnya di Rotten gak pernah puasa gelar selama 12 tahun berturut-turut. Spanyol versus Jerman. Laga final terlalu cepat diprediksi akan tersaji di pertandingan timnas Spanyol menghadapi Jerman. Dua raksasa Eropa ini bakal saling bertukar serangan demi ambisi lolos ke semifinal. Timnas Jerman lebih diuntungkan menang karena berstatus sebagai tim tuan rumah. Puluhan ribu para penggemar Der Panzer tentunya bakal memadati Stadion Mercedes-Benz Arena. Mereka mendukung anak asuh Julian Nagelsmann untuk menghentikan rekor buruk. Sebab timnas Jerman sendiri selalu tersingkir di babak semifinal Euro sejak tahun 2012. Di sisi lain, pertandingan ini menjadi ajang balas dendam untuk timnas Jerman. Der Panzer pernah gagal juara setelah dikalahkan timnas Spanyol di partai final Piala Euro 2008.
Julian Nagelsmann mengaku nggak gentar sedikit pun menghadapi Spanyol. Mantan pelatih Bayern Munchen ini tetap fokus membesut dan juga berhasrat timnas Jerman untuk meraih kemenangan. Peluang Jerman menang terbilang cukup besar. Di sepanjang Euro kali ini Der Panzer tampil menggila dan menjadi tim yang paling produktif dengan torehan 10 gol. Ganasnya penyerangan timnas Jerman juga harus patut diwaspadai oleh Spanyol. Lini pertahanan La Furia Roja dipaksa harus mengawal ketat 3 gelandang paling berbahaya. Mulai dari Ilkay Gundogan, Florian Wirtz, Jamal Musiala hingga Kai Havertz. Nacho Fernandes dan juga Aymeric Laporte akan dipercaya menjadi pilihan tepat untuk mengawal para penyerang Jerman. Lini pertahanan Spanyol dinilai sangat kokoh di sepanjang Euro 2024. Buktinya skuad La Furia Roja mampu meraih clean sheet di sepanjang fase grup. Belum ada pemain lawan yang mampu membobol gawang Spanyol sejauh ini. Anak asuh dari Luis de la Fuente mampu lolos ke babak 8 besar setelah taklukan Georgia dengan skor 4-1. Satu gol Georgia berasal dari gol bunuh diri dari Robin Lenormand. Selain itu, ketajaman lini serang timnas Spanyol menjadi tanda bahaya bagi Jerman. Duet Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah akan diuji oleh kesuburan skuad La Furia Roja. Pasalnya, Alvaro Morata dan kawan-kawan mampu menyaingi jumlah gol Jerman dengan koleksi 9 gol. Kroasia bahkan sempat merasakan kegilaan lini serang timnas Spanyol. Skuad La Furia Roja mampu menggasak habis Kroasia 3 gol tanpa balas di laga pembuka grup B. Luis de la Fuente melarang keras anak asuhnya untuk jumawa. Pelatih Spanyol itu berharap anak asuhnya tetap membumi dan fokus di setiap laganya. De la Fuente juga memberikan perhatian khusus kepada Lamine Yamal. Sang pelatih khawatir wonderkid Barcelona ini bakal besar kepala yang bisa mempengaruhi performanya. Fernando Torres laku legenda Spanyol bahkan takjub dengan kualitas Yamal. Mantan pemain Atletico Madrid ini pun memberikan candaan kepada sang pemain. Torres bilang akan melaporkan Yamal ke polisi karena masih di bawah umur. Namun sang legenda baru akan melaporkannya apabila Yamal membantu Spanyol meraih gelar juara Euro. Portugal versus Prancis. Pertandingan sengit lainnya akan tersaji saat Portugal berhadapan dengan Prancis. Kedua tim harus bekerja sangat keras untuk bisa saling sikut lolos ke babak 8 besar. Portugal sendiri harus berjuang ekstra keras untuk mengalahkan Slovenia di babak 16 besar. Terbukti Slovenia memberikan perlawanan yang sengit sehingga memaksa laga sampai ke babak adu penalti. Beruntung Portugal diselamatkan oleh aksi heroik dari Diogo Costa. Kiper FC Porto ini berhasil menjadi aktor kemenangan dengan mampu menepis 3 penendang Slovenia. Cristiano Ronaldo sampai menitikan air mata melihat perjuangan gila rekan-rekannya. Timnas Prancis juga seolah kesulitan dan harus berjuang mati-matian menang menghadapi Belgia. Beruntung skuad Le Bleu diselamatkan oleh gol bunuh diri dari Jan Vertonghen di menit ke-85. Melihat kiprah nggak konsisten dari keduanya membuat pertandingan ini sulit untuk diprediksi. Prancis dan Portugal punya peluang besar untuk sama-sama saling menyingkirkan. Berkaca dari rekor pertemuan, skuad Le Bleu memang unggul sangat jauh. Dari 6 pertemuan terakhir, timnas Prancis mampu meraih 4 kemenangan. Sedangkan Portugal hanya bisa meraih 1 kemenangan saja. Namun kemenangan skuad dari Os Navegadores tentunya masih cukup berbekas. Pasalnya, timnas Prancis pernah dikalahkan oleh Portugal di partai final Piala Euro 2016. Artinya, peluang Portugal memperbaiki rekor buruk masih terbuka cukup lebar. Apalagi skuad Selecao punya pertahanan yang tangguh di posisi kiper yang dikawal oleh Diogo Costa. Hal ini bisa menjadi masalah yang sangat besar untuk anak asuh dari Didier Deschamps. Pasalnya, Prancis baru bisa melesakan 3 gol di sepanjang turnamen. 2 diantaranya pun bahkan dilesakan lewat gol bunuh diri. Berbeda dengan Prancis, Portugal justru menjadi salah satu tim dengan produktivitas gol tertinggi. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan sudah mengoleksi 5 gol dari 4 pertandingan yang dimainkan. Nantinya, ketajaman skuad merah hijau bakal diuji dengan tangguhnya pertahanan Prancis. Roberto Martinez diprediksi masih akan mengandalkan beberapa penyerang kuncinya. Sang pelatih punya penyerang-penyerang hebat di lini serang yang sudah diprediksi Jose Mourinho. The Special One merasa kedalaman skuad Portugal merupakan yang terbaik di Euro kali ini.
mulai dari Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Bernardo Silva, dan Bruno Fernandes. Apabila mandek, Martinez bisa mengandalkan Francesco Coensao dan Diogo Jota sebagai opsinya. Sementara Prancis dinilai akan bergantung penuh dengan ketajaman Kylian Mbappe. Pemain Real Madrid ini harus membuktikan diri usai dianggap tampil melempem. Sang bomber baru berhasil melesakkan 1 gol saja di ajang kali ini. RMC Sport langsung memberikan sindiran atas paceklik gol yang dialami oleh sang bintang. Media asal Prancis ini merasa Mbappe kurang serius dalam menjalankan perannya. Meskipun begitu, skuad Le Bleu masih bisa mengandalkan para pemain kunci yang tampil konsisten. Mulai dari N'Golo Kante sampai dengan Adrien Rabiot yang bisa diandalkan di lini tengah. Didier Deschamps mengaku masih optimis meskipun anak asuhnya tampil kurang baik. Dia bilang buah kesabaran akan dibayar dengan hasil yang luar biasa. Di sisi lain, Roberto Martinez sangat mewaspadai kekuatan besar dari Prancis. Namun sang pelatih sangat optimis bisa meraih kemenangan di laga nanti. Dia bilang anak asuhnya punya peluang besar juara apabila bisa menyingkirkan Prancis. Portugal diprediksi bakal tampil dengan formasi 4-3-3 yang mengandalkan skema menyerang. Sementara itu, Prancis punya beberapa opsi skema yang bisa diterapkan oleh Deschamps. Mulai dari formasi 4-1-2-3, 4-4-1-1, 4-2-3-1 hingga taktik 4-3-3. Formasi 4-3-3 nampaknya akan lebih condong dimainkan oleh sang pelatih. Pasalnya, taktik tersebut sangat memaksimalkan Mbappe sebagai winger kiri. Wajar karena pemain Real Madrid ini lebih nyaman saat dimainkan lebih melebar. Belanda versus Turki. Pertandingan Belanda menghadapi Turki juga dinilai nggak kalah serunya. Secara kualitas dan komposisi pemain, timnas Belanda memang jauh lebih unggul ketimbang Turki. Pasalnya, skuad oranye diperkuat oleh banyak pemain-pemain beken yang berkarir di Liga Top Eropa. Tijani Reinders, Xavi Simons hingga Cody Gakpo masing-masing menjadi andalan klub. Namun kiprah timnas Belanda banyak dipandang sebelah mata oleh para penggemar. Pasalnya, anak asuh dari Ronald Koeman meraih hasil yang kurang baik di babak fase grup. Skuad oranye hanya bisa lolos di peringkat ketiga dengan raihan 1 kemenangan. Beruntung negeri kincir angin berhasil mengalami kebangkitan di babak 16 besar. Rumania menjadi korban keganasan setelah dibantai dengan 3 gol tanpa balas. Ronald Koeman mengaku bingung dengan performa timnya saat ini. Mantan pelatih Barcelona ini heran karena Rumania nggak berada dalam performa terbaiknya. Meskipun begitu, mantan pelatih AZ Alkmaar ini sangat yakin dengan peluang timnya. Menurutnya, Belanda bisa mempertahankan performa hebat hingga babak final nanti. Sementara itu, performa Turki nggak bisa dianggap remeh begitu saja oleh pasukan Holland. Skuad negara busur tampil cukup meyakinkan di sepanjang fase grup. Timnas Belanda berhasil mengalahkan Georgia yang merupakan salah satu tim kuda hitam. Saat itu Arda Güler menjadi bintang utama dengan mencetak gol cantik dari luar kotak penalti. Kemudian langkah hebat Turki kembali dilanjutkan saat menghentikan cerita indah dari Austria. Skuad Das diketahui punya performa yang mengagumkan di fase grup. Anak asuh dari Ralf Rangnick keluar sebagai juara grup D mengungguli Belanda dan Prancis. Namun Austria gagal melanjutkan kiprah terbaiknya usai kalah tipis atas Turki dengan skor 2-1. Padahal skuad merah-merah tampil pincang tanpa Hakan Çalhanoğlu yang sedang akumulasi kartu. Vincenzo Montella nggak bisa menyembunyikan kegembiraannya usai meraih hasil positif. Mantan pelatih AC Milan ini mengapresiasi mental pejuang para pemainnya. Dia yakin performa ini bisa dilanjutkan dengan menyingkirkan Belanda di babak 8 besar. Secara rekor pertemuan, pasukan oranye memang lebih unggul tipis sejak 2010. Belanda sudah mengantongi 3 kemenangan dari 6 laga yang dimainkan. Nantinya Ronald Koeman akan memanfaatkan momentum kebangkitan dari para penyerangnya, terutama Cody Gakpo, Donyell Malen hingga Xavi Simons. Terutama Cody Gakpo yang menjadi bintang kemenangan di pertandingan menghadapi Rumania. Alumnus dari PSV Eindhoven ini dinobatkan sebagai Man of the Match berkat torehan 1 assist. Performa hebat ini menjadi pembuktian sang pemain yang sebelumnya dianggap remeh. Bahkan Cody Gakpo sempat dikritik habis-habisan oleh Jamie Carragher. Legenda Liverpool ini menyebut sang pemain sangat lamban saat berada di atas lapangan. Selain itu, Belanda juga masih bergantung penuh kepada Virgil van Dijk dan juga Tijani Reinders.
Kedua pemain keturunan Maluku ini selalu tampil konsisten dalam 4 laga yang dimainkan. Sementara itu, kekuatan skuad bintang bulan sabit juga patut diwaspadai. Mereka punya pemain-pemain kunci seperti Arda Güler dan juga Orkun Kökçü. Belum lagi, Turki juga mendapatkan angin segar setelah Hakan Çalhanoğlu terbebas dari akumulasi kartu. Gak heran Belanda tetap mengandalkan formasi andalan yakni 4-2-3-1. Filosofi total football ini meminta para pemain untuk bertanggung jawab kepada perannya masing-masing. Sedangkan Vincenzo Montella masih bergantung penuh dengan taktik 4-3-3 khasnya. Sang pelatih akan mengandalkan Arda Güler sebagai penyerang false nine di lini depan. Pemain Real Madrid ini punya tugas sebagai ujung tombak sekaligus pembuka ruang. Itulah ulasan preview lengkap babak perempat final Piala Euro 2024. Bagaimana pendapatmu? Siapakah 4 tim yang kamu prediksi bakal lolos ke babak semifinal? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.